Ini kelihatan nih dari segi pohon, ini nutrisi udah cukup banget ya. Dari trubusnya dia udah normal, bagus. Nitrogennya, fosfornya kelihatan dari cabang-cabang ini cabangnya juga sehat banget ya. Dia normal, dia seimbang antara batang, cabang sama daun, trubusnya udah seimbang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Rumah Bibit Ridho Garden. Alhamdulillah siang hari ini kita sedang berada di kebun. Ini kebun kayangan ya, yang ada di Cariu. Sempat kita spill videonya dulu pas penanaman di bulan apa ya dulu ya, bulan Desember akhir sampai awal Januari ya. Selesai sampai awal Januari, penanaman awal Januari. Nah, berarti usia tanaman ini menginjak 8 bulan ya? Ya, 8 bulan. Ini menginjak 8 bulan. Dulu kita tanam bibit itu tinggi 1,7 ya. Dan alhamdulillah bisa kita lihat kondisi tanaman sangat subur, sehat dan bagus ya. Ini nutrisinya udah cukup nih. Ini kelihatan nih. Ya. Nutrisi udah kita cukup nih. Kita pakai di sini seperti biasa ya. Untuk per 6 bulan ini udah masuk 2 kali berarti. Untuk per 6 bulan kita menggunakan kompos ya. Menggunakan kompos biocat dan juga NPK 1616 untuk 6 bulan sekali ya. Ini kelihatan nih dari segi pohon, ini nutrisi udah cukup banget ya. Dari trubusnya dia udah normal, bagus. Nitrogennya, fosfornya kelihatan dari cabang-cabang ini cabangnya juga sehat banget ya. Dia normal, dia seimbang antara batang, cabang sama daun, trubusnya udah seimbang ya. Ini terakhir kemarin sudah kita lakukan pengocoran menggunakan biofosfat dan MKP. Ini bisa dilihat ya kondisi daun. Ini daun sangat lebar, sehat. Ini jenis super tembaga ini ya. Di sini kita kemarin nanam beberapa jenis, ada super tembaga, musangking, duri hitam, dan ada juga bawor ya, bawor. Tapi untuk pelengkap aja, kalau bawor nanti untuk pejantan. Nah, kenapa saya bilang ini seimbang? Ini seimbang nih ya. Kan kelihatan ya dari cabangnya. Nah, ini bentar lagi akan kita lakukan pruning nih. Ini saya mau nyontokan satu ya. Ini kepala kebunnya ragil ya. Ini kepala kebun di sini. Ini saya akan contohkan perawatan cabang supaya fokus dia nutrisi itu di batang, pembesaran batang dan trubus ya. Nah, ini mesti di pruning nih. Nah, ini contohnya cabang-cabang yang nggak produktif akan kita buang. Mana? Nah, kita lihat dari bawah, mulai dari bawah. Ini cabang produktif. Cuma ini terlampau bawah ya. Ini terlampau bawah. Nah, ini bukan cabang produktif. Ini kita buang. Ya kan? Nah, ini juga kita buang. Ini ngabisin nutrisi ini ya. Ini kayak cabang-cabang kecil gini. Ini kita bersihkan. Ini kita bersihkan. Nah, ini juga. Ini kita bersihkan juga. Seperti ini. Nah, ini bertahap aja. Nah, ini bukan cabang produktif ya. Ini kita pilih. Ini kita buang saja. Nah, ini. Seperti ini. Nah, ini juga kita buang. Nah, ya. Ini untuk pemeliharaan cabang. Ya. Ini kita bersihkan saja. Seperti ini. Ini kemungkinan ya. Ada kemungkinan nanti yang 2 ini akan kita buang. Ya. Nanti kita lihat ke depannya. Karena ini terlampau berdekatan dengan tanah. Untuk kedepannya nanti ya, cabang produktif utama itu dari bawah itu sekitar 1 meter. Mungkin dari sini nih. Ini baru akan kita pelihara. Yang 3 ini ke bawah, ini udah pasti kedepannya akan kita buang. Akan kita buang karena terlampau dekat ke tanah. Ini semakin besar, dia akan semakin kena ke tanah.
percuma, mending kita buang. Karena ini belum waktunya pruning ya sebetulnya. Ini bentar lagi. Nah, ini saya hanya menyontokkan aja. Ini juga kita jarangin ya, terus sampai atas. Nah, ini bukan cabang produktif ya. Nah, kelihatan ya. Jadi yang kita pertahankan itu cabang produktif. Nih, ya, ini bersih, bersih. Jadi si nutrisi ini akan fokus dia ke trubus dan juga nanti pembesaran batang ini. Nah, kita akan kocorkan per 3 bulan sekali ini fosfat. Ya, nanti akan kita bahas di kantor. Oh, di kantor. Ya, seperti ini. Ini super tembaganya luar biasa nih. Bagus banget. Rencana berarti kita di bulan 12. Lahan pertama pemupukan, masuk kohe sama NPK. Di lahan kedua itu di bulan 1. Kan mau dibarengin tuh aman ya? Aman, barengin aja biar serempak. Berarti lahan agak pusingnya. Lahan kedua masuk di 5 bulan. Nah, perbandingannya kohe sama NPK-nya. Kita pakai NPK cukup 20%. Tetap kita fokus di kompos. Organik. Ya. Organik 80%, kimia 20%. Ini juga bisa dilihat ya. Rata-rata super tembaga di sini pertumbuhannya sangat bagus ya. Ini ya, ini banyak yang mesti dibuang nih. Ini cabang-cabang nggak produktif nih. Ini 1, 2, 3. Ini mesti dibuang juga. Nih, ya, dibuang. Nanti dibersihkan. Ciri-cirinya yang nggak produktif lentur ya? Iya, dia lentur. Dia kayak nempel gitu, kayak dilem. Nah, dan juga ada cabang-cabang dia yang numpang ke ini nih, cabang produktif. Nah, yang tabrakan itu dibuang juga. Ya, ini tekstur apa? Super tembaga. Dia kokoh. Nah, kita lihat ada musangking yang mana? Nih musangking nih. Itu musangkingnya tuh. Tuh bisa. Musangking. Ya, musangking. Ya, alhamdulillah ya untuk pertumbuhan di sini rata-rata udah luar biasa bagus. Untuk duri hitam. Itu duri hitam. Nah, jadi karakter pohon itu masing-masing beda ya. Antara super tembaga, musangking, duri hitam maupun bawor ya. Itu semua karakternya beda-beda ya. Ini duri hitam nih. Kalau tadi ya super tembaga dia itu karakternya kan dia kokoh gitu ya, kokoh. Beda dengan super tembaga. Beda lagi dengan musangking. Ini duri hitam. Duri hitam ini dia karakternya lebih lentur. Di cabangnya juga lentur. Beda sama musangking dan super tembaga, dia kokoh, ya kan? Nah, sama ini tetap harus dibuang nih, kayak cabang-cabang nggak produktif nih. Ini sebetulnya belum waktunya ya. Ini cuma menyentuhkan. Nah, kayak cabang-cabang gini nih, tunas air ini wajib dibuang, ya kan? Ini bisa menghambat nih, karena ini bisa menyusul apa batang utamanya. Ini harus dibuang. Oh, itu nggak bakal turun ya kalau gitu ya? Mana? Ini enggak. Ini tunas air namanya. Tunas air. Nah, ini biarpun ditarik nggak bakal turun berarti. Nggak bakal. Oh. Ini bisa menyusul ke atas, mengganggu pertumbuhan ke atas. Ini dibuang saja, ya. Nah, ini juga yang terlampau bawah nanti pasti dibuang. Ini akan nanti kita buang. Ini udah pasti. Sekarang juga nggak apa-apa. Ini belum waktunya pemangkasan ya. Nah, ini sementara segini dulu. Segini akan kita rawat yang ke atas. Cabang produktifnya. Ya, ini ada beberapa masih ya, mesti dibuang. Nanti. Ya, alhamdulillah nih. Duri hitam nih, usia nginjek 8 bulan. Ya. Ini udah kita cat kemarin untuk antisipasi hama penggerek menggunakan ini kalsium ya, kemarin pakai kalsium CaCO3. Ada campuran kemarin saya pakai serbuk belerang dan juga antrakol ya kemarin ya.
Nih. Kalau untuk cabang yang gini, nih kepanjangan nih, terubusnya nih, kan turun dia. Iya. Itu perlu ini boleh di ini aja. Dibuang. Ini kebanyakan kan? Ini termasuk obesitas nih ya, pertumbuhannya. Ini nggak apa-apa kalau mau dibuang aja. Dibuang di mana dia? Nggak apa-apa, di sini nggak apa-apa nih. Oh. Ya, dia agak naik ya. Benar. Biar cabangnya ini ke sini. Nggak masalah. Nah. Ini juga kan nanti mesti dikurangin. Dikit-dikit kan dikurangi. Dia naik. Oke, siap. Dia naik. Ya kan? Kan kelihatan cabangnya kiri kanan jadi ya. Hitam ya, turun lentur ya. Dia lentur banget kalau duri hitam. Karena di sini tetap untuk nutrisi kita fokus biar cukup, kita bikin obesitas. Kalau sana dilihat ya, karena lahan kedua itu usia tanam itu baru 4 bulan tanam, tapi alhamdulillah udah kelihatan, udah bagus ya, udah hijau banget. Nanti kan kita lihat ke sana. Ini blok pertama ya, lahan pertama alhamdulillah hampir keseluruhan bagus ya. Masih ada beberapa yang ya. Dan ini ada musangking nih, sangking ya. Kalau karakter musangking itu dia keras, dia kokoh, hampir mirip super tembaga. Yang beda itu ya cuma duri hitam tuh dia tuh karakternya lentur ya. Ini bisa dilihat ya, musangking kokoh. Terus ini nih, ini kan dekat sama pohon pisang nih. Ya. Nah, kita kan pohon pisang nih katanya nyerap nih. Oh iya. Di sini nyerap. Iya. Kan ini nggak semua kita habisin karena kan ini nanti buat pemupukan, nanti kan kita fermentasi butuh batang pisang. Iya. Makanya kita habisin. Ini kalau jarak segini nih minimal ya, ini masih aman belum untuk pohon? Oh, ini udah aman. Bakal nah, enggak? Ini kenapa di sini kan kita menggunakan sistem busut ya, sistem busut. Nih. Jadi sistem busut itu tujuannya ialah untuk pemeliharaannya kita lebih gampang ya. Iya. Pemeliharaan lebih gampang. Dan nutrisi yang kita kasih ke pohon ini, dia fokus di busut ini, nggak bakal lari kemana-mana. Selagi dia ada jarak dari busut ini, misalnya pohon pisang ini kan jauh banget nih, ya. Ini udah aman, 2 meter, 3 meteran lah. Udah aman banget. Tapi pasti ada resapan nanti, pupuk-pupuk yang ngalir kena air hujan itu pasti ada. Ya. Tapi masih lebih fokus. Tapi fokus dia fokus. Iya, benar. Akar ini nggak bakal ganggu, karena di sini kita putus. Ya. Kenapa kita di sini menggunakan sistem busut, itu tujuannya. Sama, itu juga kelihatan kan? Iya. Ini kelihatan kan? Ini juga musangking nih. Oh, ini lebih dekat lagi. Nah, ini lebih dekat lagi, ya kan? Tuh. Nah, ini masih termasuk aman. Pertumbuhan masih bagus saya. Masih bagus, karena ini nggak ganggu. Ini masih jauh ya. Memang akar pisang ini kalau misalnya dekat itu bisa habis. Nah, ini tujuannya kenapa kita menggunakan sistem busut. Ya ini. Jadi nutrisi fokus, dia nggak bakalan kemakan sama pohon-pohon di sekitar gitu. Tapi kalau ini udah aman lah ya, ini buat aman, udah aman. Tapi karena juga pohon pisang nih nggak boleh dihabisin juga, kita tetap mesti nanam ya. Karena kan setiap bikin fermentasi kohe itu, kita bikin kompos pisang itu kan menggunakan gedebong pisang, pecahan gedebong pisang. Ya, ini musangking udah bagus nih. Ya, kelihatan kan karakternya? Karakter. Jadi kalau musangking itu dia keras, ya kan? Dari batangnya juga kelihatan nih. Ini bisa dipegang nih. Dia keras, kokoh. Nggak selentur duri hitam ya? Ya, kokoh. Hampir sama dengan super tembaga, sama kokohnya, ya kan? Beda dengan duri hitam. Kalau duri hitam dia lemes gitu. Tapi karakter musangking V ya? Ya, V. Ya, bener ya. Ini lebih rawan musangking itu, lebih dia rawan nge-V ya. Berarti harus kita terus kontrol pertumbuhan. Makanya kenapa kita perlu pruning wajib itu ya. Kita bilang pruning itu wajib. Karena apa? Jadi si nutrisi nanti kan fokus ke terubus ini ya, tunas kan. Otomatis di sini kan habis nih. Ini kita buang ya. Contohnya sini ya. Ini kita buang. Nih. Ini kita bersihkan. Nah, si terubus nanti dia fokus ke sini. Ya kan? Ini nanti berat, dia turun sendiri gini nih. Ya kan? Jadi intinya ada di beberapa kebun kejadian ada yang diikat pakai tali biar turun kan, ya. Sebetulnya itu nggak perlu, karena kalau nutrisi cukup dia pasti turun sendiri.
Kalau kita ikat pakai tali, ada yang ke atas ngepi semua kan, banyak yang ngepi, itu tandanya pohon kurang nutrisi. Itu aja. Kalau nutrisi cukup, dia pasti turun. Nih kelihatan nih. Ini turun sendiri nih. Ini turun sendiri, ya kan? Gak perlu kita ikat-ikat. Ini pasti turun sendiri, semua turun, ya kan? Kelihatan kan? Iya. Semua juga, semua. Kalau udah berat di ujung turun ya. Turun sendiri, ya kan? Dari perawatan nanti. Nah, makanya kan perlu pruning ya. Nanti kalau pruning itu kita lakukan per 3 bulan. Setelah 1 tahun. Setelah 1 tahun. Setelah 1 tahun. Di bawah 1 tahun. Di bawah 1 tahun itu masih belum. Seperlunya ya. Ya, seperlunya aja. Ya. Ini nanti kita akan pruning serius itu di usia 1 tahun. 1 tahun ke atas. Pembentukan cabang seperti itu. Berarti kalau di bawah 1 tahun pruning tipis-tipis lah. Pruning tipis saja gitu. Ada kayak cabang-cabang ring, biar nutrisi nggak sia-sia. Iya. Kan? Kelihatan kan udah bagus kan? Alhamdulillah. Daun juga. Bisa dilihat. Lanjut ya. Akan kita lihat ke lahan kedua. Seperti apa? Kelihatan ya, tinggi ya. Ya kan? Tinggal pembentukan cabang aja nih. Ini kalau model-model kayak gini nih. Ya kan? Dia kan ngipas ya. Dulu memang bibitnya kelihatan ngipas modelnya. Nah, dia kan percabangannya kan kurang ya. Nah, nanti kalau kayak gini akan kita lakukan potong pucuk nih. Nanti akan kita potong tuh di atas itu tuh. Biar dia fokus ke cabang yang bawah-bawah ini. Biar cepat besar. Karena kalau nggak dipotong dia ngejulang terus ke atas. Makin tinggi. Kebanyakan duri hitam kayak gini nih. Makin tinggi terus, makin tinggi terus. Ini juga sama. Loncatnya. Yang paling gampang itu super tembaga. Itu paling gampang, maksudnya dia paling bagus gitu loh. Percabangannya tuh udah jadi sendiri. Nah, ini udah dipotong. Nah ini nih, ini contohnya ya. Ini kemarin kan sama ya, kayak yang tadi ya. Dia ngejulang tinggi. Ini udah kita potong kemarin sini nih. Udah kita potong. Nah, ini kelihatan ya, dia agak ngelingker ya, cabang dari bawahnya ya. Ini hasil potong nih. Nanti pasti kita potong lagi. Ini kebanyakan duri hitam kayak gini. Ini untuk sumber air kita ya. Alhamdulillah kita masih ada mata air ya untuk resapan-resapan, karena di sini kan masih menggunakan manual. Dan kita lagi program untuk instalasi air ya. Kita lagi bikin bak, nanti akan kita menggunakan pipanisasi untuk setiap titik pohon ya penyiramannya. Ini kita juga tanam ini di lahan kedua nih. Ini jenis kanjau. Kanjau yang dari Thailand ya. Atau dibilang juga si tangkai panjang. Ini bagus nih. Dia tekstur dagingnya itu kanjau hampir sama dengan musangging. Cuma kuningnya dia lebih cerah musangging. Bisa dilihat. Ini super tembaganya ya. Super tembaga. Ini usia 4 dan bulan kedua. 3
3 bulan. 3 bulan ya? Oh, 3 bulan awal ini. Oh iya, 3 bulan ya. Ya alhamdulillah. Perkembangannya lumayan bagus. Ini duri hitam ini ya. Duri hitam. Bisa dilihat ya. Ini kita di sini juga menggunakan sistem busut ya. Jadi lahan kedua ini kemarin kita bikin terasering menggunakan eksa ya, menggunakan eksa. Nah ini yang kita bikin busut ini ya tanah topsoil itu. Alhamdulillah. Ini usia 3 bulan tanam ya. 3 bulan tanam. Ini kondisinya seperti ini. Ini sudah mulai kelihatan ya. Dia seger. Pertanda akar sudah mulai berjalan. Nah, jadi masa krusial durian itu, nah ini dari titik 0 tanam sampai 6 bulan pertama. Nah, dari 6 bulan melaju ke setahun, itu pasti kelihatan dari percabangan, ya, dari trubus, dari batang nanti kelihatan beda. Nah, kalau ini kan lagi masa-masa krusial ya, krusial. Air mesti cukup ini, nggak boleh kurang kalau lagi masa-masa ini. Ya, rata-rata duri hitam bagus ya. Duri hitam. Ini super tembaga. Alhamdulillah. Ini belum rapi ya kebunnya ya. Step by step karena lumayan pengerjaannya itu lumayan berat. Untuk sekitaran sini kita kosongin ya. Ini rencana mau bikin saung ya Gil ya? Iya, benar. Kita buat saung atau pila ya? Pila, gajibu. Pila ya. Tuh sebagian kayu kita taruh situ tuh sebagian. Kayunya udah mulai siap ya? Ya masih kurang tapi itu. Di bawah kan ada ya? Ada, di bawah ada. Tapi papan udah jelas kurang kita. Nih kita rencana nanti bikin villa di sini ya. Kita nginep sambil panen durian lokal maksudnya yang tadi. Nanti kan kebun sebelah itu kelihatan ya, sebelah perbatasan kebun kita. Kemarin orangnya itu menawarkan minta digade. Nah, lihat ya pohonnya udah gede-gede. Nah saat ini itu lagi berbunga. Nanti akan kita lihat ya. Oke ya, mungkin seperti itu ya. Intinya untuk berkebun durian itu terutama kita fokus di nutrisi ya. Nutrisi, jadi mesti kita perhatikan antara nitrogen, fosfor, kalium, dan kandungan lain-lainnya itu mesti seimbang. Nah kelihatan yang tadi ya, yang sudah saya jelaskan, pohon-pohon yang stabil ya, cukup nutrisi, cukup fosfat, kaliumnya cukup ya, magnesium, sulfatnya cukup semua. Kan kelihatan ya tadi ya, sudah kita jelaskan. Intinya berkebun itu simple ya, simple. Pupuk itu di sini kita nggak pakai macam-macam pupuk. Kita di sini hanya mengandalkan kompos organik 80%, kimia 20%. Oke, mungkin itu saja. Nanti akan kita spill seperti apa perkembangan di kebun ini. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.